Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu kembali untuk sama-sama belajar dan mengkaji hukum agraria. Sebelum kita mulai untuk pembahasan hukum agraria lebih lanjut, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat memiliki nilai keberkahan dan manfaat, sehingga nanti kalau rekan-rekan sudah lulus menjadi sarjana hukum, ilmunya barokah dan bermanfaat untuk orang banyak dan terutama untuk diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ini kajian hukum agraria. Nah, coba Anda lihat di screen, itu pulau Indonesia ya. Indonesia luas. Di mana posisi kita sekarang? Kita ada di Pulau Buton. Nah, kalau kita mengkaji hukum agraria, tentu yang menjadi benak pertanyaan kita, di daerah kita banyak tidak sengketa-sengketa pertanahan? Banyak ya? Banyak tidak? Banyak, Pak, banyak. Banyak, ya. Ya banyak, Pak. Untuk membuktikan, itu kita bisa datang langsung ke pengadilan, pengadilan negeri. Nonton sidang di sana banyak sekali sengketa-sengketa pertanahan. Nah, selanjutnya, sudah ada hukum pertanahan, itu pun masih banyak konflik, banyak sengketa pertanahan. Apalagi jika tidak ada undang-undang pertanahan, tidak ada hukum agraria, tentu pengaruh dampak buruknya sangat besar. Konflik-konflik pertanahan akan semakin besar, dan ini membahayakan kelangsungan hidup manusia. Di sisi lain, hukum agraria itu memiliki fungsi yang luar biasa bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia, terutama dalam faktor ekonomi. Karena tanah yang kita tempati, kita tinggali ini, itu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan mengkaji hak penguasaan atas tanah. Ada kata kunci hak penguasaan, kemudian ada tanah. Kita ini saat ini hidup di bumi ya, ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu permukaan bumi, tubuh bumi, di bawahnya serta yang berada di bawah air di permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Nah, salah satu aspek dari tanah yang diatur yaitu tanah dalam pengertian yuridis. Dalam pengertian yuridis di sini disebut hak penguasaan atas tanah. Selanjutnya, hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Ini pengertian hak atas tanah. Kemudian, apa yang sebenarnya menjadi objek hukum tanah? Jadi kalau orang hukum itu kalau melihat tanah, yang terngiang adalah dari perspektif hukumnya. Jadi kalau objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Lalu apa yang dimaksud dengan hak penguasaan tanah? Hak penguasaan tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang hak-haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Ada kata kunci, hak, penguasaan, kemudian tanah. Pengertian penguasaan
Ini dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek publik. Jadi kalau kita memiliki sebidang tanah atau orang lain memiliki sebidang tanah, orang tersebut itu menguasai tanah tersebut. Menguasainya bagaimana? Penguasaan terhadap tanah tersebut. Apakah penguasaan dalam arti fisik atau penguasaan dalam arti yuridis? Contohnya seperti apa? Penguasaan dalam arti fisik dan penguasaan dalam arti yuridis. Contohnya seperti ini. Saya memiliki sebidang tanah, 1 hektar tanah. Tanah ini saya sewakan kepada Anda memberikan sejumlah uang kepada saya, tanah ini Anda gunakan, Anda olah untuk pertanian misalkan. Anda disebut menguasai tanah tersebut secara fisik, tetapi saya menguasai tanah tersebut secara yuridis, karena saya memiliki sertifikat tanah tersebut. Jadi penguasaan terhadap tanah dalam arti fisik dan yuridis ini bisa dipahami ya. Selanjutnya, hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah itu berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Nah, ini yang terpenting. Ada hierarki. Hierarki hak penguasaan atas tanah. Apa saja hierarki? Hierarki hak penguasaan atas tanah ini. Yang pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Yang kedua, hak menguasai negara atas tanah. Yang ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat. Yang keempat, hak perseorangan atas tanah, yaitu meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun. Hierarki atau sistem hak penguasaan atas tanah ini harus dipahami dengan betul ya. Karena ini adalah pondasi. Karena pondasi untuk memahami hak penguasaan atas tanah. Kalau kita tadi melihat peta Indonesia, hak penguasaan atas tanah seluruh Indonesia itu adalah hak bangsa Indonesia atas tanah. Tanah yang kita miliki 1 hektar 2 hektar yang bersertifikat itu adalah hak perseorangan atas tanah, seperti tanah hak milik ya. Kemudian ada tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Nah, ini adalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Negara juga menguasai. Nanti kita kaji bagaimana hak menguasai negara atas tanah. Apakah memiliki, apakah menguasai. Itu nanti akan kita diskusikan. Selanjutnya ke hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak bangsa Indonesia ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, meliputi semua tanah yang ada di wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi, menjadi induk bagi hak-hak penguasaan atas tanah. Jadi hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak yang tertinggi. NKRI itu harga mati. Jadi kita tidak akan pernah rela sejengkal tanah pun di Indonesia diambil oleh bangsa lain, karena tanah yang ada di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Jadi hak bangsa Indonesia ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, religius, dan abadi. Komunalistik ini dipahami sebagai secara utuh adalah secara komunal milik bangsa Indonesia, dan secara religius dianggap bahwa tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan untuk manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup manusia. Ya, ini tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian abadi. Nah, di sini tanah disebut memiliki sifat yang abadi gitu. Nanti abadinya seperti apa? Ini akan kita diskusikan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan Saya. nama ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya ya. Syara Merdekawati, Pak. Ya, Kelas C, semester 5, Pak. ya, silakan. Ingin menanyakan apa sanksi yang didapat oleh pelaku apabila menggandakan sertifikat tanah, Pak? Iya, baik. Itu pertanyaannya baik sekali. Itu nanti masuknya ranah pidana ya. Ranah pidana dalam hukum agraria itu nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Jadi kita fokus di hak penguasaan atas tanah dulu. Ya. Bisa diterima? Iya, Pak, siap. Nah, jadi nanti akan kita bahas secara tersendiri untuk aspek pidana dari pelanggaran-pelanggaran atau pelanggaran di bidang pertanahan. Ada yang lain? Izin Pak, Ya, silakan. saya mau bertanya terkait penguasaan tanah bagi masyarakat adat. Apakah memang penguasaan atas tanah oleh masyarakat adat dapat dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan asas legalitas yang kemudian dimiliki dari pemerintahan. Contoh kasus yang terjadi hari ini ada di Provinsi Maluku Selatan, kalau saya tidak salah di bagian Tual, Pak. Itu sekarang terjadi seperti itu, bahwa tanah mereka, masyarakat di setempat, mereka menuntut haknya mereka sebagai masyarakat adat kepada sebuah perusahaan yang memiliki hak guna usaha terkait atas tanah itu. Tentu hak guna usaha itu kan didapatkan izinnya dari pemerintah, begitu Pak. Apakah ini tidak terjadi problem, ataukah memang kalau ada problem sebenarnya masalahnya di situ apa, gitu Pak? Terkait hak penguasaan atas tanah tersebut. Ini kan dua ranah penguasaan. Ada yang klaim bahwa karena dia merasa sebagai masyarakat adat punya hak untuk menguasai tanah itu, dan memang ini bukan cuma perorangan, tapi masyarakat, kelompok masyarakat yang ada di situ. Namun yang dilawan ini adalah yang memiliki hak guna usaha. Yang contoh sekarang itu terjadi di Maluku Selatan. Kalau saya tidak salah nama tempatnya itu Tual, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Baik. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Itu tadi salah satu contoh kasus terjadi sengketa ya. Kalau kita memahami hierarki dari hak penguasaan atas tanah, kita bisa mengetahui pihak-pihak mana yang sering bersengketa dalam hal pertanahan. Bisa masyarakat hukum adat dengan masyarakat sipil yang bersengketa berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah tersebut. Bisa juga masyarakat hukum adat dengan perusahaan-perusahaan. Nah, penyelesaiannya, jadi kalau dalam regulasi itu sebetulnya sudah diatur, sudah memiliki masing-masing sudah untuk tanah hak ulayat itu sudah memiliki perlindungan hukum. Jadi sebetulnya tanah ulayat itu dilindungi oleh hukum, hanya terkadang tanah ulayat yang ada itu belum terdaftar ya, belum didaftarkan. Jadi mestinya harus didaftarkan, dan ketika terjadi konflik, terjadi sengketa pertanahan berkaitan tanah ulayat, itu harus diselesaikan. Di mana penyelesaiannya? Tentu di pengadilan. Bagaimana siapa yang salah, siapa yang benar, itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Masing-masing pihak bisa memperjuangkan haknya. Jadi masyarakat hukum adat itu bisa memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang dia haki. Itu ya. Ada tanggapan lagi? Ini hak ulayat masyarakat hukum adat
Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Ada kata kunci sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Yang menjadi pertanyaan, maksud dari sepanjang menurut kenyataannya masih ada, itu mengindikasikan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat itu seperti apa? Apakah masih ada masyarakat adatnya? Nah, menurut Budi Harsono yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat ada serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Nah, ini 3 unsur hak ulayat ya. Sebentar, 3 unsur hak ulayat. Menurut Budi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada. Dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur, yaitu 1, masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga, sebagai suatu persekutuan hukum adat tertentu yang merupakan suatu masyarakat hukum adat. Yang kedua, masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Ketiga, masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan melalui kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat. Nah, di tual tadi, masyarakat hukum adat di sana, untuk hak ulayat masyarakat hukum adat, ini memenuhi 3 unsur ini atau tidak? Sesuai berita yang saya dapat itu Pak, karena ini kan merupakan sesuatu yang viral juga kemarin, karena ini juga di-share dari teman-teman Ambon juga, bahwa memang masyarakat di sini itu dianggap memang masyarakat adat itu Pak yang memiliki lokasi itu. Hanya memang mungkin kendala kita hari ini, wilayah-wilayah yang kemudian dianggap sebagai hak wilayah masyarakat adat itu tidak memiliki semacam sertifikat ataupun apa, mungkin begitu Pak. Jadi memang secara legalitas untuk secara yuridis mereka tidak memiliki hak penguasaan itu barangkali Pak. Ya, jadi atau kan memang tidak perlu masyarakat adat itu yang memiliki hak atas penguasaan tanah itu Pak. Apakah perlu harus memiliki penguasaan secara yuridis? Walaupun secara fisik mereka sudah miliki, begitu Pak. Mohon dijelaskan Pak. Ya, jadi begini. Masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah hak ulayat itu harus mendapatkan perlindungan hukum, harus ya, karena undang-undang baik konstitusi maupun undang-undang itu memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan hak ulayat. Nah, perlindungan hukum ini dalam 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Nah, perlindungan hukum preventif itu dilakukan kalau masyarakat hukum adat memiliki tanah ulayat, itu segera didaftarkan untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan, khususnya tanah ulayat. Karena karena perjalanan kehidupan ke depan ini, untuk saat ini mungkin masyarakat hukum adat bersengketa dengan perusahaan. Di suatu saat mungkin bisa juga bersengketa dengan orang perseorangan. Ini mungkin juga terjadi gitu. Jadi perlindungan hukum preventif bagi masyarakat hukum adat yaitu perlu pendaftaran tanah ulayat. Kemudian untuk represifnya, kalau sudah terjadi penyerobotan oleh pihak-pihak tertentu, maka harus ada upaya perjuangan untuk mengambil haknya kembali gitu. Lewat mana? Ya banyak sekarang media ya. Banyak komunitas-komunitas masyarakat hukum adat yang berperan aktif berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
Bahkan banyak juga pengacara-pengacara yang spesialisnya memang memperjuangkan hak-hak adat. Itu harus diperjuangkan. Solusinya saya kira itu ya. Bisa dipahami ya. Siapa siap? Ya. Ada yang lain? Mungkin kita lanjut dulu materinya. Baik. Sekarang baik, selanjutnya hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah ini termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah itu seperti hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak guna bangunan, hak sewa. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya, perseorangan, kelompok orang secara bersama-sama, badan hukum untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah, ini hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak atas satuan rumah susun. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Ini perkataan menggunakan, ini mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan, non-pertanian. Sedangkan perkataan mengambil manfaat, ini mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya macam-macam hak atas tanah. Macam-macam hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa usaha, hak sewa tanah pertanian. Jadi kembali ke hierarki hak penguasaan atas tanah. Ya, kita kembali ke sini ya. Hierarki hak penguasaan atas tanah. Jadi ini yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak penguasaan atas tanah. Karena kalau kita berbicara hukum pertanahan, maka yang ada di perspektif kita adalah hak penguasaan atas tanah. Ketika kita melihat sebidang tanah, kita akan bertanya, hak penguasaannya ada pada siapa? Apakah masyarakat hukum adat? Apakah hak ulayat masyarakat hukum adat, atau hak perseorangan, atau hak milik? Seperti itu. Ini hierarkinya ya. Saya kira sampai di sini dulu untuk materinya. Untuk presensi nanti saya kirim via link ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Baik, Pak. Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Nanti kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Nanti di pekan berikutnya saya akan kasih tugas. Jadi nanti mahasiswa dibagi kelompok. Nanti mahasiswa berdiskusi sesuai dengan topik yang didapatkan. Begitu Iya, ya? Pak. Iya, Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.